Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A4 PGSD 2020 mahasiswa-mahasiswi IKIP Siliwangi yang beranggotakan saya pribadi Muhammad Raihan Algifari, Saya Nisa Lestari, saya Latvia Yashfa. Saya Muhammad Akbar Balwana Kuasara, yang insya Allah saya dan teman-teman di sini akan menjelaskan kurang lebihnya mengenai materi tentang seni budaya dalam Islam. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sordi wa yassirli amri wa min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bila kita umpamakan lautan itu kita jadikan tintanya, ranting-ranting pohon yang ada di dunia ini kita satukan untuk menjadi batang penanya, maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mencatat semua nikmat yang telah Allah berikan dari mana sejak kita lahir hingga saat ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan mengenai seni budaya dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini serta dengan isi-isinya, yaitu dengan sesempurna mungkin. Bentuk adanya alam semesta ini, kita baik itu benda hidup, benda bernyawa, itu adalah atas kekuasaan Allah, dan kita harus percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Seni itu adalah keindahan. Seni dilahirkan dari naluri hati jiwa seseorang atas kemauan dan dorongannya untuk menciptakan sebuah keindahan. Karena seni itu sangat dicintai oleh Allah, karena di dalam seni itu berupa bentuk suatu keindahan, baik itu dari seni suaranya, dari seni rupanya, dari berbagai macam seni-seni yang lain. Namun banyak sekali seni dan budaya itu pandangannya itu bertentangan, ada yang haram, ada yang halal. Namun semua itu balik lagi kepada niat dan hati kita untuk menjadikan seni itu menjadi dalam wujud seperti apa. Ada seni yang halal, ada seni yang haram. Untuk seni yang halal, yaitu berbentuk dan tidak bernyawa, seperti lukisan kaligrafi berbentuk kan, tapi tidak bernyawa, karena di dalamnya itu terdapat ayat-ayat Allah yang dimana setiap ayat-ayat itu bila kita membaca dan menulisnya akan mendapatkan pahala. Dan ayat-ayat tersebut antara lain antara bukan, yaitu kurang lebihnya itu ada sedikit zikir dan doa yang bila mana kita ucapkan akan kita mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula seni itu yang beranggapan bahwa seni itu adalah mutlak haram, yaitu patung-patung yang diciptakan seutuhnya sebagaimana yang telah Allah ciptakan, yang berbentuk dan bernyawa, seperti patung-patung manusia, patung-patung hewan. Apalagi patung-patung tersebut dijadikan kesyirikan atas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau bentuk syirik itu ketika kita ingin menduakan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ingin menandingi atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini alangkah baiknya bila kita jadikan seni itu keindahan, bila kita jadikan seni itu suatu ibadah yang di dalamnya itu terdapat ayat-ayat Allah dan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Seperti seni suara, dalam adzan pun ada kan. Ketika adzan kita menggunakan lagam, itu termasuk seni. Ketika kita berpakaian dengan rapi pun itu termasuk seni.
Karena apa? Karena bila kita tidak berpakaian rapi, baik itu dalam beribadah atau dalam kegiatan sehari-hari, itu sangat tidak nyaman untuk dipandang. Bahkan apalagi pakaian tersebut bisa memunculkan syahwat bagi lawan jenisnya. Punya sebagaimana telah tertera dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Nah, dari pandangan Quran ayat tersebut kita bisa berpandang dan kita bisa menjadikan refleksi bahwa apa yang telah Allah kasih kepada kita berupa kenikmatan berupa keindahan, kenyamanan, kesehatan yang telah Allah berikan dari mana sejak kita dilahirkan hingga saat ini. Alangkah baiknya kita terus mensyukuri dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, untuk kita tingkatkan lagi kesyukuran kita atas kenikmatan yang telah Allah berikan, supaya bisa menjadikan tingkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia yang baik itu adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang telah bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oleh karena itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, insya Allah saya akan membahas dari pembahasan rekan saya sebelumnya mengenai 7 cara penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Pedagang-pedagang Islam yang masuk ke Indonesia yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat, mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya penyebaran Islam di Indonesia melalui media perdagangan sejalan dengan lalu lintas perdagangan laut pada awal 7 Masehi hingga 16 Masehi. Yang kedua ada pernikahan. Pedagang Islam yang masuk ke Indonesia, mereka menikahi wanita-wanita pribumi. Sebelum mereka menikahi wanita pribumi tersebut, mereka diminta untuk membacakan syahadat agar sebagai tanda supaya mereka menerima agama Islam. Melalui media pernikahan tersebut, kelompok mereka semakin besar, menjadi komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga ada pendidikan. Penyebaran Islam yang selanjutnya melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren terkhususnya oleh para kiai. Semakin terkenalnya kiai tersebut, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Salah satu pesantren yang terkenal di Indonesia adalah pesantren Ampel Denta yang dimiliki Sunan Ampel. Yang keempat ada tasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya melewati cara tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara tasawuf ini lebih memudahkan orang yang telah memiliki dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima bahwa ajaran agama Islam tersebut. Tasawuf memelihara unsur-unsur budaya sebelum Islam diteruskan sebelum diteruskan ke kehidupan Islam supaya bisa diterima di masyarakat. Ajaran tasawuf ini bisa disampaikan melalui cerita-cerita babat serta hikayat masyarakat setempat. Yang kelima ada kesenian. Penyebaran Islam selanjutnya melalui kesenian Islam. Seperti peninggalan seni bangunan, seni rupahan, seni musik, serta seni sastra. Hasil-hasil karya tersebut dapat kita jumpai pada masjid-masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, hingga ke Aceh. Yang keenam ada politik.
agar baik dalam penyebaran agama Islam. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai dari 7 cara tersebut akan ada 2 cara yang penting dalam penyebaran agama Islam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit melanjutkan materi yang sebelumnya dibahas oleh teman saya, yaitu 7 cara masuknya Islam ke Nusantara. Namun di 7 cara itu ada 2 cara yang efektif, yang mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Yang pertama ada cara melalui kesenian yang insya Allah akan dibahas oleh saya sendiri. Di dalam cara kesenian ini ada tokoh utama yang sangat penting yang berperan dalam penyebaran agama Islam melalui kesenian, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang di sini menyebarkan agama Islam melalui kesenian dengan cara membuat pewayangan atau masih banyak media yang lainnya seperti nyanyian atau suluk, dan ada juga gamelan. Di sini Sunan Bonang mengambil cara kesenian karena pada saat itu masyarakat Nusantara sangat mudah menerima kesenian dan sangat suka pada saat itu masyarakat Nusantara sangat suka sama kesenian. Nah, karena itu Sunan Bonang pun pada saat itu Sunan Bonang pun menyiarkan agama Islam melewati kesenian dengan cara membuat pagelaran wayang. Namun tidak hanya membuat pagelaran wayang, di dalam pagelaran wayang tersebut pun Sunan Bonang menyelipkan 2 kalimat syahadat sebagai ikrar si masyarakat Nusantara itu bahwa dia masuk Muslim. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di materi kesenian. Insya Allah dilanjut lagi di materi yang selanjutnya oleh rekan saya. Alasan yang kedua, masyarakat Indonesia masuk ke dalam agama Islam yaitu karena dalam Islam tidak memandang sistem kasta. Persaudaraan dalam Islam mencakup semua manusia tanpa memandang derajat sesuai dengan profesinya. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada kasta. Dalam Islam, semua manusia itu sama. Tidak ada perbedaan atas dasar apapun, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam secara tegas menolak dominasi manusia terhadap manusia lain. Hal itu merupakan akar penyebab dari kehancuran dan keburukan yang ada di dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada bentuk atau rupa kamu, juga tidak kepada harta benda kamu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada amal dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu berarti manusia tidak pantas membanggakan bentuk ataupun rupa lahiriah mereka, juga harta benda yang mereka miliki. Karena itu semua tidak ada artinya bagi Allah. Allah hanya memperdulikan niat dan amal perbuatan mereka. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.